Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok startup dari mata kuliah Kewirausahaan Departemen Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas dengan dosen pengampu Bapak Jeffrey Rahmadoni MKOM dan Bapak Asdi Putra MT akan mempresentasikan startup kami yaitu bernama Kompas. Dengan anggota yang pertama Lutfi Aulia dengan nomor BP 211152104. Kemudian ada Salsabila Rahma dengan nomor BP 21115211010 dan Vina Uliana Zari dengan nomor BP 21115211020. Di sini kami akan membahas tentang filosofi logo, kemudian ide bisnis dan tim kami, kemudian ada desain UI juga. Pertama yaitu logo akan dijelaskan oleh Salsabila Rahmah. Kepada Salsa dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi logo dari startup kami. Yang pertama itu ada dari Kompas. Kompas pada logo itu bermakna sebagai penunjuk arah dengan platform yang kami bangun diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi orang-orang untuk menemukan device yang mereka inginkan. Nah, itu Kompas sendiri merupakan makna dari hadirnya Kompas startup kami. Kemudian sebagai platform rekomendasi device terbaik, memberikan solusi terpercaya untuk mendapatkan apa yang Anda butuhkan dan apa yang Anda inginkan. Tersesat dengan pilihan device untuk pekerjaan Anda, kami hadir sebagai penunjuk arah dalam menentukan pilihan device terbaik untuk Anda. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Salsa. Selanjutnya ide bisnis yang akan dijelaskan oleh Lutfi Aulia. Kepada Aulia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai ide bisnis dari startup yang kami bangun. Nah, untuk seiring perkembangan zaman ini, inovasi teknologi akan selalu hadir dengan memberikan begitu banyak kemudahan bagi manusia. Salah satunya adalah teknologi yang mengalami perkembangan seperti laptop, PC, dan juga handphone. Ketiga teknologi ini mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga akan mempengaruhi penggunaan jika perangkat yang digunakan sudah ketinggalan zaman. Setiap ketiga teknologi tersebut memiliki banyak variasi tiap versinya dan memiliki spesifikasi dan kegunaan yang berbeda juga tergantung kebutuhan dari. Nah, dalam pembelian perangkat ini membantu user dalam melakukan pekerjaannya. Mereka butuh spesifikasi yang sangat sesuai untuk pekerjaannya. Jika user membeli device yang tidak sesuai, maka mereka akan mengalami kendala dan kesulitan dalam pekerjaannya. Namun, banyak masyarakat yang tidak paham dengan spesifikasi device yang harus mereka beli untuk kebutuhan pekerjaan mereka. Kebanyakan masyarakat hanya menanyakan device yang paling mahal, padahal itu belum tentu sesuai dengan kriteria yang sebenarnya mereka butuhkan. Nah, untuk membantu masyarakat supaya mereka mendapatkan device yang mereka inginkan dengan mudah dan simpel, kami menghadirkan Kompas. Nah, Kompas ini merupakan startup yang dirintis untuk membantu masyarakat dalam mencari device yang mereka butuhkan, sekaligus memberikan saran tempat pembelian langsung di official store dari device yang disarankan. Tidak hanya itu, kami juga menyediakan konsultasi bagi orang-orang yang butuh saran maupun keluhan mengenai device mereka. Pada konsultasi ini, kami menyediakan orang-orang profesional untuk menjawab keluhan-keluhan yang dialami oleh user. Namun, untuk menggunakan jasa konsultasi ini, pengguna harus berlangganan terlebih dahulu. Selain itu, kami juga ada komunitas bagi pengguna untuk saling berkomunikasi ataupun berdiskusi secara terbuka. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia sudah menjelaskan ide bisnis tadi. Nah, selanjutnya yaitu tentang our team atau tugas-tugas kami sebagai apa saja di startup ini. Yang pertama, ada CEO yaitu Chief Executive Officer yang dipegang oleh Lutfia Aulia. Nah, tugas dalam startupnya yaitu mengawasi bisnis perusahaan secara keseluruhan,
menangani kebijakan dan rencana tingkat tinggi perusahaan, menetapkan tujuan dan strategi perusahaan, serta membuat keputusan final terhadap setiap rencana. Kemudian strategi atau proyek yang dijalankan perusahaan juga. Nah, selanjutnya itu kerja dalam tugas besar, yaitu yang pertama menemukan ide, yang kedua membuat rancangan UI tentang profil, member, kebutuhan device, yang ketiga membuat rincian ide bisnis dan kerja tim. Yang kedua yaitu ada Chief Technology Officer atau CTO yang dipegang oleh Salsabila Rahmah. Tugas dalam startup ini yaitu mengawasi perkembangan teknologi, sistem informasi perusahaan, inovasi teknologi perusahaan, dan berperan dalam perkembangan teknologi, produk, dan fitur terbaru yang diluncurkan perusahaan. Untuk kerjanya sendiri yaitu yang pertama logo, yang kedua membuat rancangan UI yaitu tampilan awal aplikasi dibuka, beranda, rekomendasi hasil pencarian, dan registrasi akun. Yang ketiga edit finishing UI, yang keempat prototype UI, dan yang kelima membuat PPT. Nah, yang ketiga Chief Marketing Officer yang dipegang oleh Vina Uliana Zari. Nah, tugasnya sendiri yaitu mengawasi strategi marketing yang dilakukan perusahaan, mengawasi periklanan, pengelola brand, mengawasi posisi produk di pasar, menyiapkan strategi marketing, serta mengawasi komunikasi dengan klien dan email kampanye perusahaan. CMO juga berperan dalam mengawasi return of investment atau ROI dari kegiatan marketing yang telah dilakukan. Nah, kerja dalam tugas besar ini yaitu yang pertama membuat logo, yang kedua membuat rancangan UI yaitu tampilan login, komunitas, konsultasi, dan registrasi akun. Yang ketiga yaitu edit video, dan yang keempat membuat PPT. Selanjutnya yaitu ada desain UI. Yang pertama akan dijelaskan oleh Salsa. Pada Salsa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan desain UI dari aplikasi startup kami yaitu Kompas. Di bagian sini terdapat tampilan awal, di situ ada logo serta nama startup kami. Kemudian ini adalah tampilan untuk login atau sign in, dan di sini ada logo, kemudian username yang nanti akan diinputkan oleh user, kemudian ada password. Di sini juga ada forgot password dan remember me atau untuk remember password. Kemudian di sini ada sign in, dan selain itu user juga bisa login dengan Google, Facebook maupun ID Apple. Nah, jika user belum memiliki akun, user dapat mengklik sign up untuk lanjut ke sign up. Nah, di sini adalah tampilan sign up-nya, ada logo, kemudian perintah untuk mengisi nama lengkap, username, nomor HP, email, password, serta konfirmasi password. Nah, kemudian button sign up. Nah, lanjut, di sini ada profile, beranda, detail produk rekomendasi, serta komunitas. Nah, untuk profil sendiri di sini terdapat foto profil, namanya, kemudian ini ada ID penggunanya, dan di sini ada fitur edit untuk edit profil. Kemudian di sini ada beberapa pilihan seperti member, ini untuk langganan menjadi member Kompas. Kemudian ada pusat bantuan yaitu berupa FAQ. Kemudian ada tentang seperti kebijakan privasi, syarat dan ketentuan, serta panduan Kompas. Dan di sini juga disediakan logout. Untuk beranda, di bagian pojok kiri atas terdapat logo perusahaan kami. Kemudian ada notifikasi, selanjutnya ada profil. Lalu di sini kami menampilkan iklan-iklan seperti bagaimana perkembangan laptop yang hadir pada zaman saat ini. Nah, kemudian ada juga beberapa produk yang direkomendasikan. Siapa tahu user setelah melihat beranda ini bisa langsung melihat produk-produk yang baru saja ada. Kemudian ada about us di sini tentang startup kami. Kemudian di bawahnya terdapat beberapa menu seperti menu home atau beranda, kemudian komunitas, search rekomendasi, kemudian ada pengaturan dan konsultasi.
Untuk detail produk rekomendasi, setelah misalkan diklik pada beranda ini, maka akan tampil detail produk rekomendasinya seperti spesifikasi produk tersebut dan link langsung untuk membeli produk tersebut. Kemudian di sini ada komunitas. Di sini user dapat diskusi untuk bertanya maupun sekedar memberikan pengalaman atau ingin curhat misalnya. Misalnya di sini ada user dengan nama Paji. Dia mengatakan dia mengatakan OS update tuh fungsinya apa sih? Mau update OS tapi nggak tahu caranya. Tutup dong. BTW laptopku HP Envy X369. Nah, ini di sini user dapat bertanya baik itu tentang device-nya atau yang lainnya. Kemudian juga ada eh, curhatan user yang ingin membeli HP tersebut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu desain UI akan dilanjutkan oleh Aulia. Pada Aulia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk desain UI selanjutnya ada menu edit profil. Di sini pengguna bisa mengedit profilnya. Awalnya bisa mengedit video fotonya, terus untuk mengubah nama lengkapnya, nomor HP-nya, email, dan nama perusahaannya. Dan jika dia mengklik simpan, maka semua data yang mereka entrykan akan disimpan. Lalu seperti yang dijelaskan pada UI sebelumnya, ada menu member. Nah, jika user menekan menu member tersebut, akan keluar seperti gambar di sampingnya, ada menu info member. Jika pengguna belum membeli member, maka akan ditampilkan seperti ini, dan tulisan ya masih belum join member. Ayo join. Jika pengguna mengklik beli member, maka akan diarahkan ke menu jenis member. Nah, di sini pengguna bisa memilih memilih langganan bronze untuk 1 bulan, silver 3 bulan, gold 6 bulan, dan platinum untuk 1 tahun. Nah, dalam pembeliannya ini, user bisa menggunakan beberapa metode pembayaran dari e-wallet maupun bank. Nah, jika dia mengklik beli, anggap aja dia memilih Dana. Next. Maka dia nanti akan diarahkan ke input security code dari Dana tersebut. Setelah kodenya diinputkan, nanti akan keluar tampilan di sampingnya pembayaran berhasil, dan ketika diklik OK, maka akan ditampilkan masa aktif dari member yang telah kita ambil. Di sini dijelaskan langganan yang kita ambil. Di sini contohnya bronze, dan masa aktifnya 29 hari dengan waktunya 23 jam 55 menit 40 detik. Dan di sini juga diberitahukan layanan apa saja yang kita dapatkan dari membeli langganan tersebut. Next. Dan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Aulia. Nah, selanjutnya yaitu form pencarian rekomendasi. Nah, di sini tuh ada jenis device. Nah, kita bisa memilih device yang mau kita beli, misalnya laptop atau handphone atau tablet. Nah, di sini juga ada digunakan untuk apa, misalnya untuk desain atau untuk main game. Nah, selanjutnya di sini ada anggaran. Kita pilih budget yang kita punya, kemudian spesifikasi. Di sini terdapat prosesor, RAM, storage, resolusi layar, kapasitas baterai, dan VGA. Nah, kemudian kita klik search, maka akan keluar hasil rekomendasi dari yang kita masukkan ke form tadi. Nah, kemudian kalau kita klik yang tadi, maka akan terlihat di sini ada detail spesifikasi dari produk yang kita pilih tadi. Kemudian di sini juga ada link pembelian produk. Nah, link ini akan kita kepada toko yang ofisialnya. Nah, di sini juga terdapat deskripsinya. Nah, selanjutnya di sini kita klik yang tadi, link tadi, nah, maka akan diarahkan ke toko yang ofisial. Nah, di sini
kita bisa membeli produknya. Nah, selanjutnya di sini ada fitur konsultasi. Sini ada nama pelanggannya, kemudian pelanggan akan mengechat ke konselor. Nah, konselor akan memberikan konsumen tersebut, dan jika konsumen ingin berkonsultasi lebih lanjut, maka konsumen akan diberi ajuan apakah ingin melanjutkan konsultasi atau tidak. Kalau iya, maka konsumen harus mengklik iya tersebut. Maka menu telepon yang di atas ini akan aktif dan bisa menghubungi konselor. Selanjutnya prototipe yang akan ditampilkan oleh Salsa. Pada Salsa dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prototipe UI dari aplikasi startup kami yaitu Kompas. Pada tampilan awal yaitu terdapat logo serta nama startup kami. Kemudian, nah di sini akan dilanjutkan pada menu login. Nah, ketika user telah menginputkan username dengan passwordnya yang dengan benar, bisa langsung ke sign in. Nah, jika belum, maka user harus terlebih dahulu untuk sign up. Nah, di sini akan ada form untuk mengisi seperti nama lengkap, username, nomor HP, email, password, dan konfirmasi password. Setelah diisi, maka langsung klik sign up. Kemudian akan diarahkan ke login kembali. Kemudian setelah login, akan ditampilkan beranda. Dan di sini misalkan user ingin melihat produk ini yang ada di beranda. Nah, akan ditampilkan deskripsi serta spesifikasi dari produk tersebut. Kemudian kembali, dan untuk komunitas dapat dilihat di sini dengan tampilan seperti ini. Kemudian untuk konsultasi seperti ini. Kemudian ada pengaturan. Nah, di sini ada edit profile. Jika ditekan edit, maka akan tampil edit untuk profile, kemudian simpan, maka akan kembali ke profile kembali. Kemudian ini untuk membership, ya masih belum join member, ayo join. Nah, kita beli. Kemudian misalnya kita beli, berlangganan bronze, kemudian beli member dengan dana seharga 50.000. Kemudian input security kode, dan pembayaran berhasil. Kemudian oke. Kemudian akan muncul info membernya. Lalu kemudian untuk sign out dapat tekan ini saja dan sign out. Ya, untuk pencarian device-nya bisa dengan klik yang pencarian device. Kemudian setelah mengisi formnya, search, lalu muncul hasil rekomendasi. Lalu jika ingin melihat deskripsinya, akan muncul deskripsi serta spesifikasi untuk membeli device-nya, dan akan langsung diarahkan ke official store-nya. Selesai. Terima kasih kepada Salsa. Nah, sekian hasil presentasi startup dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.